Bensin, sang bahan bakar utama mesin pembakaran dalam, telah menjadi denyut nadi industri otomotif selama berabad-abad. Tanpa bensin, mesin tak ubahnya seonggok besi yang tak berguna. Siapa sangka, bensin yang begitu vital ini awalnya ditemukan secara tak terduga sebagai produk sampingan dari proses penyulingan minyak bumi untuk mendapatkan minyak tanah yang pada masa itu digunakan sebagai bahan bakar penerangan. Dilansir dari Engineering and Technology History Wiki, pada era 1850-an, kilang minyak di Amerika Serikat hanya menambang minyak bumi untuk dijadikan minyak tanah atau kerosin. Proses penyulingan minyak tanah menghasilkan cairan mudah menguap yang kini kita kenal sebagai bensin. Bensin pada masa itu tidak disukai karena sifatnya yang mudah terbakar dan tidak memiliki kegunaan yang jelas. Pada pertengahan tahun 1860 sampai 1880-an, masih didominasi oleh mesin uap sedangkan bensin masih dipandang sebelah mata dan belum dilirik potensinya. Namun, di tengah keskeptisan tersebut muncullah sosok visioner bernama Carl Friedrich Michael Wieland Benz, salah satu pendiri Mercedes-Benz. Lulusan Institut Teknologi Karlsruhe ini melihat potensi terpendam dari bensin. Di tahun 1879, Carl Benz, sang visioner otomotif menorehkan sejarah dengan ciptaannya Benz Patent Motorwagen. Prototipe mesin monosilinder ini menjadi mobil bertenaga bensin pertama di dunia, yang akhirnya dipatenkan oleh Daimler pada tahun 1886. Dilansir dari buku sejarah mobil dan kisah kehadiran mobil di negeri ini, karya James Luhu V masih disebut dengan nama Ligroin. Istilah bensin baru populer digunakan beberapa dekade kemudian. Kemajuan bensin tak berhenti di Eropa. Di AS, tanggal 6 September 1892, John Froelich dari Iowa memproduksi traktor bertenaga bensin pertama menggunakan mesin bensin satu silinder. Kemudian pada tanggal 11 Juni 1895, paten Amerika Serikat pertama untuk mobil bertenaga bensin resmi diberikan kepada Charles Doria dari Springfield, Massachusetts. Dunia transportasi mengalami transformasi besar-besaran era 1900 sampai 1914. Kereta kuda mulai digantikan dengan kereta mesin. Disinilah bensin menjadi bahan bakar utama. Berbagai perusahaan minyak bumi mulai memproduksi bensin. Perusahaan minyak bumi mulai memproduksi bensin sebagai hasil sulingan sederhana dari minyak bumi, sejalan dengan industri otomotif menciptakan kebutuhan akan bahan bakar baru. Di awal abad ke-20, Amerika Serikat mengalami ledakan popularitas mobil. Merek-merek seperti Olds Motor Works, Cadillac, dan Ford merajai pasar, mendorong lonjakan permintaan bensin. Para produsen minyak bumi melihat peluang emas dan mulai berlomba-lomba menyuling roda ekonomi masa depan ini. Namun, seiring kemajuan teknologi mesin, tuntutan terhadap bahan bakar pun meningkat. Para produsen mobil mendambakan bensin yang lebih mumpuni untuk mesin modern mereka. Keinginan ini melahirkan sebuah terobosan besar. Akhirnya di tahun 1921, para insinyur otomotif di General Motors atau GM menemukan keajaiban timbal tetraetil. Senyawa ini terbukti mampu meningkatkan nilai oktan bensin, sekaligus meredam suara mesin yang mengganggu yang dikenal sebagai knocking. Mesin bekerja lebih optimal dan menghasilkan performa yang lebih baik. Era baru pun dimulai, di mana performa dan efisiensi mesin menjadi prioritas utama. Meskipun alternatif seperti hidrokarbon, aromatik, dan alkohol atau etanol tersedia, timbal tetraetil tetap menjadi pilihan utama karena biaya produksinya yang jauh lebih murah. Namun seiring waktu, dampak negatif timbal pada lingkungan dan kesehatan mulai terungkap. Racun timbal yang terkandung dalam bensin bertimbal mencemari udara dan tanah, membahayakan manusia dan ekosistem. Oleh sebab itu, para insinyur kembali bekerja keras untuk menciptakan bensin yang lebih ramah lingkungan. Mayoritas negara sudah melarang penggunaan bensin bertimbal. Maka lahirlah bensin non-timbal karena lebih ramah lingkungan dan mengurangi kerusakan pada komponen mesin seperti catalytic converter,